Selamat sore teman-teman. Selamat datang lagi di Grammars nih. Udah berapa event di sini? Kayaknya mungkin sekali lagi ini event istimewa hari ini. Ada salah satu acara Bandung Design Biennale. Iya, ada bukan salah satu, salah dua mungkin. Salah dua. Pertama ada pamerannya kawan saya Deden. Dia mulai hari ini ya memamerkan hasil pengarsipan flyer dia selama ini dari tahun 90-an sampai 2000-an. Flyer acara-acara gig mandiri selama ini di Bandung. Dan yang kedua adalah pengarsipan yang udah lama dilakukan oleh IDAR tentunya. Kompilasi yang ada di Bandung selama ini. Kan mungkin nggak Bandung ya, Dar ya? Bandung. Oke, Bandung. Yang mungkin udah hampir 20 tahun mungkin. 20 tahun. 30 malah. 30 ya? 30 tahun. Tapi pengarsipannya 19 tahun. Koleknya? Kalau koleknya sejak kuliah sih ya 20 tahun ya. 20 tahun. Tapi kalau yang dikumpulin sih 3 dekade. Ya, jadi kalau kawan-kawan nanti mau lihat ke sini silahkan. Acaranya mungkin sampai pertengahan bulan ini. Jadi ada pameran flyer dan kompilasi kawan-kawan yang saya selama ini juga baru lihat lagi gitu hari ini gitu. Koleksi saya udah banyak yang hilang di sini. Beberapa bentuknya kaset. Dan sore ini kebetulan saya dapat tugas untuk menginterogasi Idar. Jadi emang kan dia tahu ucing. Jadi kita pengen ngobrol sedikit banyaknya. Ini mungkin Idar udah pernah ngebahas ini juga ya dalam beberapa forum. Tapi kayaknya ada bagusnya lagi kalau misalnya dalam event Bandung Design Biennale ini kita bahas lagi. Karena konteksnya kalau kita narik ke event, kita pengen narik desain itu bukan semata-mata estetikanisasi, tapi juga desain sebagai proses berpikir, proses memetakan dan lain sebagainya. Salah satu tentunya untuk memecahkan masalah, pemetaan dan lain sebagainya. Dan saya harap upaya IDAR selama ini dalam mengarsipkan itu bisa banyak bermanfaat buat kawan-kawan, mempetakan, menganalisa apa yang pernah terjadi, belajar dari pengalaman dan lain sebagainya tentunya. IDAR juga di sini sehari-hari sebagai pengajar gitu, Dar. Ya. Tapi yang kita tahu IDAR itu penulis. Terakhir nulis buku Hari Rusli ya. Saya miss kemarin eventnya gitu, jadi nggak sempat ikut. Tapi kayaknya sangat-sangat menarik gitu. Saya udah baca bukunya juga sangat-sangat menarik. Kita mungkin bisa ngobrol mulai dari awalnya yang sangat simpel dan mungkin juga saya juga penasaran. Kenapa kompilasi, Dar? Kenapa kompilasi untuk mempetakan segala hal gitu, masalah pembentukan identitas, masalah pemetaan komunitas di Bandung dan lain sebagainya, sejarah relasi sosial di kawan-kawan dan lain sebagainya. Kenapa kompilasi? Kenapa enggak Album? Apalah gitu, wawancara band gitu. Kenapa? Apakah ada irisan personal gitu, pernah tergerak sama kompilasi atau apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hatur nuhun buat Ucok yang selaku jadi moderator di acara ini dan terutama buat Bandung Design Biennale ya yang sudah juga terutama Ucok yang mendorong saya untuk pameran, karena jujur pameran ini saya sempat kayak frustrasi lah gitu, karena dulu pernah pengarsipan dan filenya hilang gitu ya. Karena dulu ini pameran kedua berarti ya. Pameran pertama itu 2008 di Common Room. Itu data itu tuh sempat hilang 2013. Nah, sobat kesini tuh kayak mengarsipkan tuh kayak butuh effort, dan Ucok lah yang mungkin 2 bulan lalu ya mendorong saya, menelpon pamerkan lagi kompilasi. Udah agak semangat gitu. Datanya hilang, yang ada artefaknya aja. Tapi akhirnya dengan terima kasih sekali lagi ke Ucok yang mendorong saya untuk bisa memamerkan lagi lah konteks si kompilasi ini di hari ini mungkin nanti, karena harapannya kedepannya jelas ya, tadi seperti yang dikatakan Ucok bisa jadi produksi pengetahuan lah, jadi buku atau jadi desain, jadi apapun itu gitu ya. Kalau ngomongin tentang tentang kompilasi, hal pertama jelas personal ya, Cok ya. Maksudnya saya kan maksudnya kalau zaman saya gitu ya, ini balik lagi ke nostalgia ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Kalau balik lagi ke tidak terhindarkan. Karena kalau sebenarnya ya kalau ngomongin tentang kompilasi balik lagi ke masa mungkin saya kuliah gitu ya. Jangan kan masa kuliah ya, masa terutama zaman saya gitu, dan tumbuh subur dengan culture kompilasi gitu. Kita ingat kalau dulu di mainstream tuh ada Now 8, Now 7, musik-musik radio hits banget gitu. Jadi
Dulu tuh ya memang sebagai penggemar musik tanpa bisa kita hindari. Saya potong, first encounter ngomong-ngomong zaman tahun berapa? Jangan-jangan Itu udah lama lagi ya. 90-an lah ya. Ada ingat 9 berapanya pertama kali? Pertama kali itu yang koleksi ya gitu-gitu, lagu koleksi radio hits gitulah, 07, 08, ada kan dulu kompilasi mainstream lah. Oh ya oke. Gitu-gitu lah. Oh mau nariknya ke situ. Jadi dulu memang personal tuh ya kita ngomongin tentang edukasi bermusik lah ya. Zaman dulu selain dari selain dari majalah atau review ya salah satunya kompilasi gitu. Dulu ya maksudnya masih kecil tuh kan sepupu atau paman tuh sering beli kayak gitu. Nah waktu mulai irisannya kenapa kompilasi ya itu tadi personal gitu, karena memang saya sejak kecil tumbuh dengan membeli kompilasi atau mendengarkan kompilasi. Ya baru sejak kuliah tuh mulai gitu nongkrong, kalau Ucok itu bilang bahwa nongkrong ada kompilasinya, beli satu. Kalau di Riotik ada waktu itu kan zaman saya tuh mungkin lebih ke zaman ya mungkin popang, melodic punk ya, itu yang 2002 2003 cukup hits. Akhirnya saya beli waktu itu adalah kompilasinya Still Punk Still Sucks, Bad Tunes sama Difference Compilation gitu ya, dan akhirnya dan juga New Generation Calling rilisan Spill Records. Jadi alasannya personalnya karena suka aja gitu, suka beli karena waktu nongkrong ada oh ini kalau dulu kan kompilasi teh barudak Harder gitu, oh beli gitu, barudak Ujung Berung, oh beli gitu kan, tanpa mikir band nasaha gitu atau saya pernah dengar kan nggak ada gitu. Jadi lebih ke arah kesadaran ke sana. Nah pas ya karena urusan personal gitu, karena akhirnya kesenangan gitu ya, maksudnya di sini kan ada kompilasi black metal gitu, dan saya juga nggak dengerin pisan black metal gitu. Jadi karena kesadaran personal itu akhirnya mulai mungkin 2007-2008 akhirnya kepetain dari sini ternyata dari kompilasi ini bisa bisa terpetakan secara organik lah ya, secara organik terutama yaitu tadi yang saya tulis di kuratorial, tren dan genre musik, modal sosial, dan terutama potensi ekonominya gitu kan, kolektivitas, ekonomi kreatif, karena banyaklah di sini juga yang kompilasi-kompilasi akhirnya untuk solidaritas itu kan kayak e-venue gitu, atau akhirnya bagaimana label-label kayak mungkin 347 gitu ya bikin meraup marketnya dengan cara membuat kompilasi skate gitu kan, atau banyak juga kayak kompilasi bukit-bukit tuh Tikatura gitu kan yang memang untuk donasi ke pembuatan. Jadi akhirnya wah dari kompilasi ini benernya bisa nyeritain Bandung pisan gitu ya. Bandung pisan saya sih lupa ya kalau kompilasi pertama yang saya beli itu apa, yang pasti sih kalau yang pasti didengerin pada zaman saya itu tadi 2002 lah, era-era popang itu ya, New Generation Calling, Still Punk Still Sucks, Difference Compilation, itu baru kesana itu merambah, oh ada masa indah banget sekali pisan, ada Scalowin, ada Harder tuh, ada Brand Beverage gitu. Itu akhirnya mulai merambah, mulai mendengarkan, mulai kesana, mulai explore. Nah dari situ tuh mulai 2008 dilakukan penelitian kecil-kecilan lah, waktu itu dibantu sama Bandung Oral History, dan akhirnya ya itu tadi terpetakan, mungkin teman-teman bisa baca tulisannya di bawah belakang, akhirnya terpetakan oh bagaimana sih semangat kolektivitas muncul, karena dulu ya jelas ya kompilasi itu ada semangatnya itu ya, bukan kalau sekarang itu kan playlist itu lebih ke curated taste gitu ya, menciptakan selera. Kalau dulu kan nggak betul-betul eksistensi komunitas gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya jadi tahu oh band ini ada di kompilasi ini, oh band ini bawa musiknya gini. Jadi memang untuk generasi seumuran saya kompilasi itu memang production of knowledge banget gitulah. Kayak gitu sih. Jadi emang personal banget, tapi ujung-ujungnya mah akademis. Ujung-ujungnya kayak jadi kepikiran gitu kan. Waktu itu kan sempat ngumpulin, ya wawancara kecil-kecilan lah ke Fast Forward dan sebagainya itu sempat saya sebetulnya nggak bukuin sih. Akhirnya culture-nya itu sempat ada dibukuin di label lah, itu akhirnya culture-nya tuh gini ya, ada budaya ini. Cuman kalau memang si project ini jadi satu produk tertulis, maksudnya kalau kita ngomongin akademik kan harus ada bukti akademiknya lah, buku jurnal atau apa, memang belum sih. Ya harapannya karena itu tadi sempat karena si project ini sempat sempat mandek karena data filenya hilang, itu udah siap publish jadi buku itu tuh. Jadi karena sempat saya produsernya siapa, wawancara, waktu itu sempat ada beberapa tulisan tentang Grand Is Dead, tentang juga si Masa Indah, tentang Ticket to Ride, itu juga ada diambil di buku saya yang Pure Saturday. Jadi akhirnya serpihan narasinya itu ada di buku-buku yang lain aja sih. Cuman kalau untuk khusus kedepannya ini dibikinin buku misalkan atau jadi produksi pengetahuan berupa buku, ya mudah-mudahan sih kedepannya gitu. Oke, tadi Idar bilang
sebenarnya pintu awalnya 2000-an kan. 2000-an. Berarti kompilasi era-era itu generation. Ya, model-model apa Ticket to Ride dan lain Ticket to sebagainya. Ride. Tapi ketika mulai masuk, kemudian ngelacak balik dan kemudian nemu Blend Beverage, kemudian Bandung's Burning dan lain sebagainya, kemudian lahir imajinasi terus kemudian kenapa kalau misalnya di tulisan Idar, kenapa kemudian pintu awal pengantarnya Masa Indah selalu banget pisan itu? Masa Indah banget kali pisan ya. Karena apakah emang gara-gara emang pertama. itu personal? Saya mikirnya tadinya personal, tapi kayaknya apakah memang itu setelah di riset memang itu kompilasi pertama musik independen di Bandung? Tadi sih saya posting di Facebook katanya 94 sempat ada Pupen, Insanity, Mortis, cuman itu nggak publish, nggak dikompilasi rilis gitu ya. Jadi mitos sebenarnya, atau maksudnya saya juga belum pernah lihat kenapa Masa Indah banget sekali pisan ya memang Holy Grail. Jadi kenapa Masa Indah banget sekali pisan ya setahu saya memang salah satu sebenarnya pionir, terus narasinya juga dapat gitu ya, tentang eksistensi. Waktu itu saya sempat wawancara muter juga gitu kan, jadi akhirnya titik masuknya memang Masa Indah banget sekali pisan karena itu memang bisa dibilang merangkum itu tadi gitu, merangkum maksudnya kan kalau Masa Indah banget sekali pisan kan semangat juga kolektif ya, eksistensi kolektivitas, bahwa yang dirilis di album ini tuh adalah band-band yang latihan di reverse tapi boga karya gitu, maksudnya belum rilis akhirnya dengan semangat semangat kolektivitas itu si 40124 atau Richard itu kemudian merilisnya gitu kan. Jadi dan akhirnya dari sana juga jadi eksistensi 40124 rilisan pertama atau kedua ya, saya lupa, setelah Close Minded gitu ya. Jadi bisa dibilang ini juga jadi salah satu jadi potensi ekonomi, maksudnya jadi infrastruktur dengan kompilasi itu jadi kepetain infrastruktur ekosistem musik tuh ya, salah satunya label ya. Karena label itu kan kalau dulu kan label itu, maksudnya kalau sekarang kan label tuh ya 360 manajemen lah, strategi marketing, kalau dulu kan nggak adanya. Maksudnya kalau sekarang tuh ngomongin label tuh kayak harus lu punya 360 manajemen canggih, adaptif dengan konsep-konsep yang sekarang. Kalau dulu kan nggak gitu ya, bener-bener label rekaman tuh betul-betul capturing the society gitu ya, yang memang betul-betul tujuannya untuk eksistensi komunitasnya, tujuannya juga membuat ekosistem ekonomi di komunitasnya. Kalau sekarang kan kayak nggak mungkin itu 40124 kita punya agar bisa dimasukin ke major label kan, nggak gitu, bener-bener ya capturing the society ya, termasuk Riotic, termasuk Harder, termasuk juga ya beberapa label-label di sini, No Label dan sebagainya seperti yang tadi bilang. Akhirnya si kompilasi ini lebih menyorotinya itu sisi itu kolektivitas lah atau komunitas sebenarnya. Jadi kayak gak bisa lepas dari label tuh komunitas gitu. Riotic Records, tapi ada Barudak Riotic gitu kan. Ada Harder, Barudak Harder, ada misalkan ada ya Barudak Suka Senang, Barudak Fast Forward, TU, Hasnut ya. Jadi akhirnya semuanya terangkum sampai kemudian ya era-era 2000-an ke sini ya, komoditisasi dengan musiknya. Di sini kan udah masuk juga tuh kompilasi LL Light lah mungkin yang menjadi cikal bakal brand masuk ke komunitas itu. Jadi di sini sebetulnya semua genre ada, teman-teman. Bandung tuh kayak pisannya dari ya punk metal jelas gitu, kesini Karinding ada, electronic music ada, terus apalagi ya, bahkan ya genre-genre indie rock kesinian juga ada, indies era 2000-an itu juga ada gitu kan. Jadi akhirnya mencoba itu tadi mengcapturing si identitas itu. Kenapa saya nanya kompilasinya 40124 itu? Karena emang buat banyak kawan-kawan di era sesudah itu tuh kayak gerbang banget gitu. Jadi kayak menunjukkan bahwa membuat itu tuh memungkinkan. Betul. Itu yang kemudian di kemudian hari kawan-kawan yang mulai terinspirasi, kawan-kawan Riotic, kawan-kawan Harder itu pada bikin itu gitu. Karena memang lihat itu gitu memungkinkan ya? Gitu dibikin gitu. Selain memang selama ini seperti yang Idar bilang di awal, itu banyak mengkonsumsi kompilasi yang ada yang kita beli di Aquarius gitu misalnya gitu. Nah, itu sebuah kayak membuka pintu kemungkinan gitu, kayak imajinasinya dulu tuh yang kayak nggak memungkinkan tapi kemudian memungkinkan. Simpel itu gitu. Sebelum jauh sebelum internet tentunya. Nah, kalau ngomongin tadi ke situ soal kemudian kompilasi itu kan kawan-kawan yang nangkring di reverse atau latihan dan segala macam. Nah, kompilasi kemudian yang di kemudian hari itu tuh kayak lebih spesifik kepada yang benar-benar tangkringan yang udah sama like minded gitu, kayak misalnya Barudak Punk gitu, anak-anak hardcore, anak-anak metal gitu, udah yang spesifik banget gitu.
Kalau Idar ngelihatnya gimana kalau misalnya ngelacak lagi peta kawan-kawan di Bandung daerah itu yang awalnya nangkring di mana wae, kemudian udah nangkring di mana aja, maaf saya pakai nanti roaming, nangkring di mana aja, dan kemudian pada akhirnya melahirkan udah mulai ada diaspora tertentu di titik-titik lain, dan kemudian udah spesifik gitu, kecuali saya yang nggak tahu nangkringnya di mana-mana gitu. Jadi udah ada apa yang terjadi kemudian pasca 95. Pasca 95. Kalau ngelihat kalau kompilasi ini bisa dipakai untuk ngelihat kata Idar tuh realitas pada saat itu gaul, tongkrongan dan lain-lain pasca 95 mungkin. Yang jelas kalau pertama yang kepetain tren genre lah ya, itu jelas ya gitu. Maksudnya ternyata punk itu memang 90-an tuh kuat banget. Ada Bansus Burning, ada Strike Hard ya, punk hardcore ya, ada Strike Hard, ada Brand Beverage. Terus 99 musim ska, ada kompilasi ska. Kemudian 2000-an ada ya mungkin 2000-an melodic ya, popang melodic gitu ya. Itu muncul gitu ya, ada Bad Tunes, ada Steel Punk Steel Sucks, ada yang New Generation Calling sih sebenarnya nggak melodic sih, banyak genre juga, tapi ada beberapa band yang kuat gitu di sana gitu ya. Terus emo gitu ya, genre emo ada si rambutnya apa ya, Difference Compilation kalau nggak salah ya, ada Lone Atlas, ada Jolly Jumper dan sebagainya. Jadi pasca 95 memang nggak hanya tangkringan sih yang saya sorot, itu lebih ke ya maksudnya lebih ternyata melihat tren juga berkembang gitu ya, dan akhirnya memang apalagi 2010 kesini udah makin gak bisa kepetain sebetulnya, karena ada yang tujuannya untuk society, donasi, ada yang tujuannya untuk capture the moment, space, venue dan sebagainya. Tapi akhirnya memang kalau kita ngomongin pola-pola yaitu tadi selain genre adalah yaitu tadi modal sosial. Akhirnya bagaimana kepetain, bagaimana sih kompilasi ini tercipta, akhirnya ya dari situ terlihat awalnya memang kolektivitas, komunalitas, karena bisa aja Burger Kill di satu kompilasi tapi bareng dengan band baru yang baru muncul. Ada band-band yang sudah punya nama, waktu itu mungkin Rocket Rockers lah zaman saya, misalnya Rocket Rockers, tapi ada band dengan satu band yang ya bisa dibilang antah berantah juga muncul gitu. Jadi akhirnya si kompilasi itu memberikan nilai, jadi menciptakan spirit yaitu tadi mungkin kalau value independency kan equality, kesetaraan, juga mungkin komunalitas, itu juga terekam gitu. Jadi kalau melihat pasca 95 akhirnya memang tidak hanya tongkrongan juga sih, akhirnya itu tadi genre musik, terutama yang lebih kepetain juga adalah si ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif, karena tadi juga ngobrol sama Babe sama Deden, itu banyak juga yang akhirnya dari tongkrongan, jadi polanya pasti tongkrongan. Yang namanya nongkrong makanya di sini saya ngambil satu sok-sok teori lah biar teori gembel lah biar ada akademiknya, adalah yang disebut dengan bagaimana kreativitas Bandung itu adalah yang disebut dengan hangout culture gitu. Karena Bandung misalkan kayak musik indies, musik elektronik apakah muncul dari eksperimen anak seni musik ISBI gitu, atau Unpas atau FSRD ITB, kan tentunya dari tongkrongan tadi, tongkrongan yang dibawa diserap informasi global. Makanya ada istilah hangout culture, teman-teman bisa dibaca. Dan itu menjadi estetika. Jadi itu tadi nongkrong bukan sekedar nongkrong gitu. Maksudnya mungkin Ucok alamin lah. Mungkin nanti tuh Ucok bisa sharing. Ya gak tahu ada keresahannya apa berencok, apa hayang dipuji mereka atau naon itu ya. Tapi ada keresahan itu pasti nongkrong bikin sesuatu gitu. Entah mungkin zin, entah mungkin ya salah satunya label gitu ya, atau karya musik gitu ya. Atau waktu itu ya kompilasi gitu kan. Jadi akhirnya dari polanya itu pasti seperti itu, dari tongkrongan, hangout culture, ada keresahan, aduh merenan entah panas, kalau tadi Ucok bilang, ternyata bisa ya bikin kompilasi itu karena infrastruktur di Bandung waktu itu memenuhi ya, ada Tropik, desainer di Bandung banyak, tukang sablon banyak, jadi secara infrastruktur memudahkan dan akhirnya itu bikin produktif era 92.000. Nah itu pasti polanya gitu, dari mulai tongkrongan, ada eksistensi, ada zain, ada kaos, clothing, ada merchandising, ada musik. Nah akhirnya itu jadi potensi industri gitu ya, ekonomi yang kita kenal dengan industri kreatif lah saat inilah, atau waktu itu ya munculnya label. Jadi kayak tadi gitu, ternyata Harder tuh tercipta gara-gara kompilasi Brand Beverage gitu, atau Riotic itu tercipta gara-gara ya si Ketu bersama tongkrongan komunitas punk misal ada Bandung Burning gitu. Jadi dulu tuh polanya kayak gitu, itu pasti gitu ya, mungkin bukan pastilah, kecenderungannya gitu, ada satu kolektivitas, dia punya satu nilai, dari satu nilai itu pasti ada keresahan, entah, saya yakin tujuannya pasti bukan profit lah, maksudnya bukan saya bikin kompilasi biar benghar dan mau amarnya. Ya cuma itu tadi keresahannya saya nggak tahu. Sebetulnya bukan keresahan kan? Jadi kayak justru
Karena kayak bisa, euforia, gitu. kayak Euforia. pencerahan. Jadi Iya. kalau dramatisasinya, kalau film tuh anak-anak tuh kayak menemukan gerbang surga gitu, terbuka langit gitu, ada cahaya masuk gitu, kayak ya dramatisnya Iya, gitu. iya, Jadi iya. kita nemuin banyak hal gitu, kayak ternyata kita bisa bikin Nah. band dengan temen, bisa manggung di acara yang kita bikin sendiri, bisa bikin media sendiri, bisa bikin rilisan sendiri. Itu tuh untuk kita pada saat itu hal yang sangat baru dan mencerahkan gitu. Ya, Karena ya. kita ngelihat abang-abangan kita nggak gitu. Oke, ya. Abang-abangan kita ya rockstar kalau mau bikin album, main di klub dulu, Ya. apa segala macem, bikin demo, apa submit Ya, ke produser, ke demo produser, dan ya. lain sebagainya yang teman-teman tahu lah ceritanya Ya, seperti ya, apa. ya. Dan tiba-tiba kita Bisa bisa sendiri. shortcut Ya. gitu. Jadi Ah. bukan keresahan juga, ya keresahan Ya, juga sih keresahan, sebenarnya. ya. Tapi lebih ke euforia Ya, kayaknya jadi menemukan sesuatu yang baru. Polanya kayak gitulah, pasti ada satu tongkrongan yang namanya ya anak muda udah pasti nongkrong ya. Maksudnya Ya. ya pastilah dulu mungkin kalau di Petayan di sini kan ada studio dan distro lah polanya, mungkin nggak warkop lah jelas gitu ya, warung kopi. Pasti studio, distro atau taman mungkin ya, space lah ya, taman belakang mall, pokoknya Ya. dari situ tuh pasti ada kolektivitas, ada kesetaraan, dan pasti ada yang disebut dengan apa ya, influencer atau inovator, dan pasti ada penyerap yang led majority-nya. Jadi ada satu orang yang punya gagasan, ada satu orang yang punya ide, entah terinspirasi dari mana, akhirnya dia mendorong teman-temannya, kemudian akhirnya jadi satu karya, ya itu tadi ada kompilasi. Nah, dari kompilasi itu akhirnya terpetain, itu tadi bisa jadi akhirnya ada label gitu. Akhirnya terutama label rekaman sih ya, ada label. Jadi waktu itu memang label rekaman itu kayak identik dengan ya kompilasi gitu. Jadi akhirnya terpetain juga, akhirnya saya tahu, oh ternyata label-label ini tuh ada apa aja di Bandung dan bagaimana Ya. pola-polanya gitu. Kayak tadi ya gitu, 40124, ada juga Riotic, ada Harder, itu ya pasti kesorotnya itu lewat eksistensi kolektivitas. Jadi kompilasi itu kayak ujung dari bagaimana si value komunitas ini muncul gitu. Oke. Tadi kebenaran Dar ngomong soal modal sosial dan teori gembel. Teori gembel. Bukan belakangan, beberapa hari kemarin saya diundang juga di satu diskusinya si Gary. Oke. Gary Rupa Desain ngomongin tentang relasi sosial di Bandung pada era itu juga. Nah, saya ngomongin modal sosial nih. Kalau Idar tadi ngomong bahwa modal sosialnya itu nongkrong, Iya. nongkrong dan lain sebagainya. Kalau saya ngelihatnya memang itu tuh juga nggak jatuh tiba-tiba dari langit gitu, kebiasaan itu gitu. Jebret gitu, ujug-ujug baru nongkrong gitu. Iya. Kayak saya ngelihatnya, kalau ngelihat agak ke belakang, sebenarnya itu udah ada tradisinya di Bandung. Abang-abangan kita tuh nongkrong gitu, Betul, cuman betul. dengan format yang berbeda dan ya. apa kondisi Ya. eranya yang berbeda. Karena ada beberapa hal yang kayaknya nggak mungkin tiba-tiba ada gitu. Ya. Seperti misalnya di Ujung Berung, itu bisa kenapa satu kampung itu anak-anaknya di sana, anak mudanya suka metal semua. Ya. Itu tuh nggak tiba-tiba Betul. begitu aja, pasti ada abang-abangan yang Ya, yang dengerin dengerin apa ya. dan kemudian jadi bertradisi dan lain sebagainya. Begitu juga misalnya Sukasih gitu. Ya. Sukasih kan itu satu kampung tuh berudak Ya. metal gitu, Ya, ya. isinya yang emang benerin metal gitu, yang anak-anak pas era itu masih dengerin apa, mereka udah dengerin Morbid Vision gitu, Ya. eranya gitu, yang udah satu kampung gitu ngedengerin. Jadi kalau buat saya emang ada irisannya sama tradisi sebelum generasi 90-an. Ya. Nah, Idar ngelihatnya gimana itu? Ya sama sih, betul. Apakah Betul. pernah jadi Betul sih. unsur ngeriset juga tahun 80-an iya. gitu? Sebenarnya kalau disengaja riset sejak kapan misalnya budaya nongkrong di Bandung muncul gitu ya, memang nggak spesifik sih. Cuman kalau tadi ngomongin di ranah musik, memang betul sudah ada. Misalnya ketika saya nulis buku Hari Rusli lah ya, ketika saya menelusuri buku Hari Rusli, ternyata betul kreativitas Hari Rusli itu kolektif banget. Jadi Hari Rusli itu kan bukan musisi sendiri bermusik, kan enggak, dia tuh bikin dengan grup A, grup B, dengan, kalau dulu di Bandung tuh ada istilah tuh 70-an tuh kalau di buku Hari Rusli ya, anak gunung dan anak disco. Anak ajojing, anak gunung. Jadi kalau di buku Hari Rusli itu ada skema 70-an itu ada kayak pembagian lah, kayak ada mana anak gunung atau anak ajojing. Anak ajojing tuh musik disco ya 70-an. Anak gunung tuh sastra, teater ya estetika seni. Kopi senja era etanya. Kopi senja era eta gitu. Nah, waktu itu kan ternyata di Bandung aja udah ada blokade. Ya. Mana anak gunung atau mana anak ajojing gitu kan sejak 70-an tuh, dan milieu itu kuat banget.
Kalau anak Ajojing itu adalah anak utara gitu. Asosiasinya itu Dago. Itu ya, dulu. anak-anak apa anak-anak utara lah Dago, terus apa Hegar mana, anak Cimulit. Kalau anak gunung itu adalah selatan lah gitu ya, anak-anak sastra teater, istilahnya dekil ya, itu kan fenomena kelas itu sangat kuat ya di 70-an. Kalau di musik itu ada kampungan dan gedongan misalkan dan sebagainya. Nah akhirnya kan dengan milieu seperti itu bagaimana ya Kang Hari menciptakan tongkrongan dengan rumah musik Hari Rusli, karena memang pada akhirnya banyak waktu itu juga ya kultur nongkrong juga, ada klub Monticelli gitu misalkan yang suka bawain lagu Beatles sama lagu-lagu ya pokoknya ada klub akustik itulah, klub Monticelli. Jadi memang akhirnya betul ya ternyata sejak 70-an milieu untuk nongkrong itu ada gitu, karena itu tadi ada waktu itu ada ya namanya misalkan ya orang anak Ajojing pasti nongkrong dan anak Ajojing, ada anak gunung atau anak gunung tuh anak sastra teater nongkrong dan anak sastra teater. Nah Kang Hari itu dengan keresahan itu makanya bikin opera Ken Arok, ingin meleburkan itu gitu, ingin jadi kayak hayulah, makanya dia bisa gaul dengan Aat Suratin, dengan Didi Petet yang notabene anak teater lah gitu kan, kalau Kang Hari kan anak musik gitu ya. Nah ini betul gitu, tapi sebenarnya akhirnya itu genetika itu muncul sendirinya ke kota ini gitu ya. Kalau genetika kota ini kan mungkin bukan keresahan, oh Ucok anak gunung atau, tapi kan lebih ke estetika ya musik aja gitu kan. Oh Ucok nongkrong, oh Hardar mungkin karena hardcore punk nongkrongnya di sana gitu, atau anak apa ya ska di BIP gitu, anak punk di BIP. Nah akhirnya ya kesadaran itu betul kalau menurut saya sih dari ucapan Mang Ucok ini, bahwa akhirnya si kota, saya belum tahu ya kalau sejak 50-an itu kayak gimana ya. Karena 50-an itu kan lebih kepada kuatnya itu kan perannya itu adalah radio kolonial gitu ya. Ada apalagi sejak belum masa kolonial jelas. Tapi kalau ngomongin musik populer ya jelas lah ya. Ya budaya populernya belum populer amat ya, belum demokratisasi. Belum demokratisasi betul. Ya waktu itu jelas RRI lah, nggak usah diomongin lah itu jauh teh. Tapi ya itu kan sejak budaya populer 70-an, milieu itu memang muncul sih untuk budaya nongkrong, untuk meleburkan, untuk akhirnya generik nongkrong. Misalnya kalau pengalaman saya sendiri, kenapa saya nongkrong? Ya karena pasti itu tuh butuh satu value aja. Kita nyari value bersama. Kita nyari kenapa saya nongkrongnya di sini, kenapa saya nongkrongnya di situ. Itu hanya value itulah yang membuat ini menjadi ciri khas yang menjadi apa ya, menjadi ya teori gembel tadi gitu ya, yang disebutkan bagaimana hangout culture itu. Karena kan kalau menurut teori ini saya ngambil ada teman-teman, jadi tahun 2008 penelitian ini ada satu teman antropolog dari Florida namanya Brent Lufas, dia penelitian di sini, dia ngebahas tentang musik dan fashion, culture musik dan fashion, yang dia bilang di bukunya itu adalah bahwa culture kreatif itu outside inside. Jadi dia tuh jadi dia bilang di sini ada tulisannya outside inside itu apa, dia pasti terpengaruh budaya informasi global outside tapi diserap dengan sensibilitas inside gitu. Jadi cukup ironis gitu dalam artian bagaimana ya pengaruh-pengaruh outside itu atau informasi global atau juga hal-hal yang bersifat global itu diserap dengan cara-cara yang kelokalan itu atau cara-cara kekinian gitu kan. Akhirnya yang muncul si karya-karya kompilasi ini gitu kan. Saya yakin meskipun menurut saya sih teorinya si outside inside-nya ini si Lufas ini agak obsolete gitu kalau kita ngomongin era 2008 ketika muncul Karinding, karena kan Karinding jelas mau ke pengaruh budaya Karinding di Skotland, di Skandinavia mau pasti Kimung menggali ke dalam. Jadi kalau kita ngomongin culture kreatif Bandung tuh ada dua patahan gitu, antara outside inside sama inside gitu, antara yang menggali dari apa ya, melihat keluar sama menggali ke dalam gitu. Jadi akhirnya kepetain juga sih si apa ya itu tadi. Cuman itu tadi memang belum dituliskan menurutnya. Ya PR lah ya. Hah? PR lah. Kalau bisa PR namanya. Ya karena itu tadi, justru karena ini proyek mangkrak 2013 ketika Hadis Error mangkrak, Ucok yang terus pamerkan, aduh ya udahlah. Ya iya emang. Akhirnya ya udah ini seadanya lah. Tadinya kan pengen ada narasi, pengen ada. Ya betul. Lagi. Saya mau nanya soal bagaimana kemudian relasinya kompilasi ini sama proses transformasi pengetahuan di kawan-kawan. Karena yang saya tahu kalau sebelum 98, 97 itu nggak begitu banyak label.
Kalau dulu saya berasumsinya pengetahuan kawan-kawan untuk memproduksi dan lain sebagainya, bagaimana mencetak, bagaimana menduplikasi kaset, bagaimana mendistribusikan dan lain sebagainya. Itu lahir dari pengalaman bikin label. Tapi sebenarnya nggak juga kan. Jadi bahkan sebelum kawan-kawan bikin label itu bikin kompilasi duluan gitu kayak gitu-gitu. Nah, bagaimana kemudian Indra ngelihat ini jadi kayak semacam membantu kompilasi ini riungan gitu barang-barang dan kemudian jadi kayak bikin pengetahuan kolektif juga di kawan-kawan. Mungkin itu. Ya itu kalau pertama jelas itu dari terciptanya pengetahuan kolektif itu pasti gitu karena oh ini bisa ya, oh ini mungkin akhirnya pola itu karena saya lihat itu polanya pasti seperti itu ya tercipta bareng gitu maksudnya dalam artian akhirnya bisa ya DC biasanya kan kayak gitu, bisa nyablon DC ya, bisa studionya kan di Bandung waktu itu terbatas juga gitu ya, tidak terlalu banyak lah gitu ya. Kemudian produser-produser, apalagi yang paling penting, infrastruktur paling penting itu adalah penggandaan sih sebetulnya. Itu sih kenapa misalkan ya bisa dibilang independent culture ini bisa tumbuh di Bandung lebih duluan. Kalau saya karena tropik sih, karena adanya tropik gitu ya. Mungkin teman-teman di sini nggak tahu ya, tropik itu jadi semacam apa ya? Dia itu penggandaan kaset sejak saya sih lupa ya. Sejak tahun berapanya, cuman sejak lama lah 70-an itu banyak juga band-band Bandung yang digandakan di tropik. Tropik itu memang spesialisasinya musik tradisi sama musik burung gitu-gitu lah apa? Suara burung. Jadi belum ke ranah ya musik pop gitu ya atau musik subculture gitu. Jadi karena ada tropik gitu, karena waktu saya konfirmasi ini ke anak Jogja gitu, wah Bandung dulu ada tropik, karena kalau dulu anak Jogja mau bikin kaset kompilasi harus otomatis 12 jam dulu ke Bandung, harus bawa master, terus dicas belum di sablon. Jadi kalau Bandung tuh lebih produktif, lebih cepat. Jadi ya itu tadi produksi pengetahuannya itu tercipta ya karena infrastrukturnya juga lengkap. Terutama ya itu tadi adanya tropik ini yang membuat si culture ini tuh bisa lebih diadopsi lebih cepat lah. Jadi ada ya tropik, akhirnya tahu semuanya karena waktu itu yang membuka jelas adalah Pasben. Si tropik itu dari mulai itu kan mulailah bergulir produksi-produksi pengetahuan secara sederhana untuk produksi si kaset-kaset ini gitu. Jadi karena saya lihat dari awal gitu ya, kalau diperhatikan era-era dulu gitu ya, awal-awal itu semuanya tropik karena juga tropik ya, tropik pasti jelasnya. Tropik rata-rata tropik sampai 2000-an kayaknya 2000-an awal itu masih tropik. Dibalik kemana ya? Iya. Dari itu kan sampai 2000 awal tropik jelas itu. Jadi akhirnya pengetahuan yang paling penting itu adalah pengetahuan tentang infrastruktur gitu ya. Karena betul kata Ucok, jadi ternyata semuanya itu kalau saya sih ngintip teorinya, bukan teori gembel lagi lah, kalau kembali lagi. Ya siap. Biasa ya, kedua ya teori gembel, yaitu adalah saya pernah wawancara Helvi gitu ya, bagaimana pengalaman Helvi ketika di Jepang, bahwa ternyata sebelum era 90-an kita itu memandang segala sesuatu tuh gede, fabricated gitu, bahwa produksi kaos tuh harus 10.000 kopi, atau kaset tuh atau gigs tuh harus lapangan. Kan dulu Rockstar, Karangsetra atau festival tuh harus ya lapangan-lapangan besar. Jadi di kita itu production of culture-nya itu adalah sesuatu yang fabricated gitu, yang pabrik gitu ya, maksudnya massal. Ketika di Jepang sesuatunya itu bisa diminimize gitu, bisa diminimize. Jadi gagasan bahwa everything ya culture itu bisa diminimize gitu, bahwa ternyata bisa juga kok rilis album 100 kopi, bisa juga kok bikin gig cuman ditonton 50 orang misalkan, atau bikin kaos cuman 2 losin, 3 losin. Nah akhirnya gagasan-gagasan itu yang menciptakan yaitu tadi gitu, ternyata bisa gitu, bisa yaitu tadi Ucok bilang ya waktu itu didukung dengan infrastruktur tadi gitu. Ternyata untuk ngakalin pajak apa ya, kan dulu harus masuk pajak ya, PPN lah. Ya itu ternyata bisa diurus sama tropik. Nah akhirnya disitulah cikal bakalnya si subculture independent itu muncul, karena semuanya itu bisa untuk di apa ya, di ya production of culture itu diminimize lah. Kalau dulu kan bayangan kita teh anjir pes kudu salapahan. Ya betul, kita mikirnya gitu, harus bikin kayak rocks, Karangsetra gitu, Suckerhead bikin acara gitu. Dan akhirnya gagasan-gagasan ternyata bisa, ya itu tadi ada infrastruktur kembali lagi memperkuat. Jadi ada tempat sablon, ada tempat produksi cetak tadi tropik. Nah itu akhirnya jadi pengetahuan kolektif yang terus bergulir selama hampir ya 15 tahun gitulah. Ya maksudnya 90-an sampai awal 2000-an lah, yang akhirnya menjadi
akhirnya ini menjadi infrastruktur paling kuat dari si komunitas Bandung ini gitu. Oke, sebelum saya masuk ke relevansi, Idar bisa dengan ngelihat apa hasil pengarsipan 19 tahun itu, hampir 20 tahun, hampir 2 dekade. Ada perbedaan signifikan enggak antara 10 tahun pertama dan 10 tahun kedua? Sejak 97. 97 ya? Nah, 96, 97 lah, era segitu. Ini rada mikir oke ya, kan udah poho. Ya, maksudnya kalau dari fenomena, sorry Selain motong genre dikit, lah ya, selain genre. ya betul, selain genre, tapi dalam relasi sosial Relasi juga. sosial. Kalau misalnya kalau acara, oke 1 jam lagi, oke siap. Oh sampai imsak ya? Dan kalau misalnya di acara itu kan kayak, kalau saya ngebaginya, kalau Bandung itu era Saparua dan pasca Saparua. Jadi kayak 2000-an itu ada pasca Saparua yang udah terdesentralisasi. Iya. Acara itu di Ultimus, di mana gitu, di kecil-kecil gitu ya, ya. di Ya, venue betul. dan lain segala macam. Kalau apakah ada Ya, ya, perbedaan signifikan juga di kompilasi? Kalau di kompilasi ada sih, ada yang signifikan. Misalnya kalau yang pertama jelas tadi udah diobrolin ya, ada kolektif komunitas lah gitu ya, babarudakan lah. Oh order, oh riotik order, bla 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 gitu ya, oh suka seneng. Era kesini itu mulai muncul sebetulnya bukan tujuan ya, lebih ke goalsnya ya, visinya itu beda-beda. Maksudnya kayak e-venue gitu, kompilasi e-venue yang memang kan maksudnya itu kan untuk kesadaran kolektif yang memang pernah manggung di venue gitu kan, ada apa tentang kompilasi Mempetisi Langit. Oh, Mempetisi Langit ya. Mempetisi Langit. Jadi goalsnya itu udah bukan lagi eksistensi meren ya. Jadi ada goals untuk memang ya itu tadi untuk donasi, ada goals untuk apa ya, donasi yaitu tadi ada tiket to ride gitu misalkan untuk donasi adanya skatepark di Kota Bandung. Ya. Ada Mempetisi Langit untuk ya charity ke kolektif lah ya, ke komunitas. Bukan waktu itu bikin posko buat Aceh. Posko buat Aceh, betul. Tsunami. Kemudian ada juga ya venue ya, donasi. Waktu itu ada satu space di Bandung yang ya tau lah kalau persoalan space di Bandung mah ya bubar jalan lah ya, itu fenomena paling umum lah gitu ya. Sejak masalah laten lah itu. Masalah laten sejak TLL lah itu mah gitu ya. Mungkin sampai sekarang ya itu tadi cara-cara untuk apa ya, untuk membuat kesadaran sosialnya itu dengan dibikin kompilasi gitu. Jadi ya mungkin Ucok cerita lah, mungkin strategi Ucok sampai sekarang kan pakai kompilasi ya untuk penggalangan dana lah. Beberapa masih kan mungkin Ucok lah satu-satunya di Bandung oke sih ya. Mungkin ada lagi. Ada lagi. Setahu saya gitu kan yang memang akhirnya strategi kompilasi ini dilakukan untuk kesadaran sosial gitu ya. Mungkin salah satunya Ucok dengan Grimlock yang saya tahu kan dia sempat rilis organize ini ya. Ya itu tadi kalau pola 2000-an berarti tujuannya udah beda-beda. Ada tadi ya untuk venue, donasi, kemudian ada mulai juga apa ya kayak 347 bikin kompilasi ya, mungkin marketing atau apa ya, untuk misalnya untuk pemberdayaan community empowerment lah, untuk pemberdayaan komunitas itu kan di sini kan ya apalagi 347 kan punya label ya Spills gitu ya. Dia beberapa kali misalnya mendokumentasikan venue di host, juga ada kompilasi indikator. Jadi kalau 2000-an sendiri movement juga ada, iya. Cuman udah nggak seperti yang kayak dulu. Kayak mungkin ada beberapa kompilasi yang nggak satu tangkringan sebetulnya, iya, cuman iya. kebenaran pada suka popang gitu, Nah, atau kayak gitu iya, kan. kayak gitu, Beda sama Ujung Berung Rebel misalnya. nah. Emang itu memang satu tangkringan Satu gitu. tangkringan, Metal satu tangkringan. Ini ada beberapa kompilasi yang saya perhatiin pasca 2000 itu. Ya menyebar itu ya. ya menyebar gitu, nggak satu lokus gitu ya. Ya itu jelas, itu juga ada gitu ya, yang memang akhirnya lebih kepada mungkin pertemanannya udah makin luas ya. Tapi saya yakin pasti gara-gara pertemanan lah. Gak mungkin tiba-tiba yang ya mungkin yang lebih ke curated tuh ya mungkin LLT Invest ya. Maksudnya mungkin. Ya. Sedikit banyaknya internet udah mulai nolong sih. Sudah mulai nolong. Udah mulai gitu. masuk MySpace dan lain Iya, sebagainya. terus ya salah satunya juga kompilasi Dead Rockstar. Dia juga bikin kompilasi kayak gitu, polanya lebih ke temen di sosial media. Jadi era 2000-an itu goals-nya tuh udah banyak gitu ya. Polanya tuh udah bukan lagi mungkin modal sosial. Kalau dulu kan untuk nongkrong itu modal sosialnya based on value ya, kesetaraan. Maksudnya punya nilai yang sama lah gitu pasti. Oh, ya maksudnya pasti seperti itu. Kalau 2000-an itu ya udah beda lagi gitu. Udah apalagi itu tadi udah brand-brand itu udah mulai ya masuk ya untuk membuat strategi komunikasi atau strategi kampanye itu lewat kompilasi. Di sini kan udah ada beberapa brand juga ya, clothing, juga bahkan ada atribut. Jadi ada fans yang bikin kompilasi untuk band favoritnya gitu, ada kompilasi atribut to coil gitu kan,
Ada juga kompilasi anak ujung berung bikin kompilasi ke Sepultura, sama ada anak pang bikin kompilasi tribute tuh The Ramones gitu kan. Jadi udah Ramones, Misfit. gitu udah akhirnya dari sini tuh kepetainnya ya itu tadi ya si production culture-nya udah mulai beragam lah kasarnya gitu. Oke. Dengan semua catatan tadi misalnya, ada soal modal sosialnya, ada kemudian relasi sosial pada saat itu, metain dengan segala kekurangan kelebihannya. Ada soal kemudian bagaimana mereproduksi pengetahuan di antara kawan-kawan, terus berbagi gagasan dan lain sebagainya. Apa kemudian relevansinya masuk ke era sekarang? Maksudnya apakah masih relevankah Kompilasi gitu gitu ya? kompilasi? Apakah masih relevankah nangkring? Apa masih relevankah kemudian berjejaring gitu dengan semua kemudahan akses, komunikasi dan lain sebagainya. Oke, Teknologi informasi ini yang pertanyaan ya, berat oke ya. Relevansi. Gampang lah. Kalau kita ngomongin kompilasi tadi kan goalsnya itu ya beda ya, eksistensi dulu, ada kolektivitas, kemudian muncul ekspresi ya karya ya, zine atau kompilasi. Kalau saya sih sekarang sih memang maksudnya bukan kompilasi ya, memang akhirnya muncul juga. Kalau kompilasi jelas itu jadi salah satu strategi yang sudah ditinggalkan oleh pelaku industri rekaman. Saya lihat udah sangat jarang banget label-label, apalagi kompilasi fisik itu udah, setahu saya masih udah sangat jarang lah. Kalaupun ada ya masih sangat jarang. Itu alasannya kenapa berhenti di 2015 atau ya mungkin eta juga. Pertama karena galau, karena file semua hilang, file digital ini semua hilang. Juga karena ya itu tadi dengan internet, apalagi sekarang kan pola shiftingnya juga udah, kalau di sini kan label tuh bener-bener komunitas lah, kolektif base banget. Kalau dulu kan sekarang udah enggak ya, udah ya itu tadi udah 360 manajemen lah, gak tau Grimlock 360 manajemen bla bla. Enggak sih, gua manajemen cuan 20% aja. Kalau sekarang udah strategi-strategi yang kayak gitu-gitulah. Relevansinya kalau menurut saya sih pertama yang nggak tahu sekarang kan culture-nya shiftingnya ke playlist ya, dalam artian siapapun bisa bikin own playlist, own compilation gitu ya. Memang goals-nya itu kan lebih ke estetika selera ya, production of taste lagi gitu ya, memproduksi taste atau selera. Kalau ini kan production of culture gitu kan. Ya itu tadi saya sih sekarang itu kan mungkin lebih pola relevansinya kalau menurut saya sih tetap masih ada, masih bisa gitu. Salah satunya mungkin Grimlock yang mungkin justru ini keucok ya. Kenapa? Strateginya bikin kompilasi gitu, mana kan untuk donasi lah. Kan saya sebagai moderator, sekarang saya nanya mana atuh. Tapi kalau saya sih masih itu tadi masih relevan gitu. Pertama itu gitu karena ya kalau masalah mediumnya jelas beda ya sekarang itu, tapi dengan culture sekarang itu, karena ya itu tadi balik lagi ke semangat saya dulu gitu, bahwa saya itu tahu band-band. Kalau zaman saya kan tahu band itu jelas ya dari kompilasi sama dari Thanks to. Ya, majalah gitu Thanks to, ya. Thanks to, oh ini Zin juga. Zin gitu kan. Kalau termasuk kompilasi, oh ada band ini, jadi ketika manggung, oh itu ada kompilasi, oh gini ya bandnya itu. Jadi itu tuh betul-betul gerbang awal saya kenal satu band itu dulu kompilasi gitu. Dari satu band ini kita tahu genre musiknya ini gitu kan, atau cara mainnya, atau main genre apa atau gimana. Itu pertama gitu. Jadi mesti relevan karena ya itu tadi shiftingnya itu sekarang lebih ke production of taste lewat playlist. Terus kalau komunitas apa tongkrongan itu masih relevan, nggak tahu ya, tapi sekarang itu kan ada yang disebut dengan apa ya disebutnya tuh follows the tribe gitu. Tribe itu suku bikin apa ya, kalau kita ngomongin bahwa ada trennya itu ya? Ada trennya gitu, misalkan Ucok gitu harus punya tribe itu apa, TRIB ya, tribe itu membangun ya, suku anjing membangun ya komunitas lah ya, community base lah. Intinya adalah di era sekarang itu justru dengan era digital, justru sekarang itu goals apapun gitu itu adalah membuat community base gitu ya, membuat ya kalau kamu misalkan penulis harus aktif membuat community base, kalau kamu artis, seniman, build your own ya, termasuk NFT lah. NFT itu kan sangat terlihat tribe base banget ya, community base banget gitu kan. Jadi justru di era digital ini community itu jadi satu hal yang penting justru gitu ya. Justru di era digital sekarang yang serba berjejaring muda, justru agak kebalikan shiftingnya itu adalah itu tadi gitu, pola culture-nya itu, pola production-nya itu adalah itu tadi tribe base atau community base. Jadi perkara desentralisasinya itu relevan. Jadi akhirnya ya itu tadi kayak misalkan kalau saya penulis
Makanya sekarang itu saya lihat, saya nge-follow misalkan penulis-penulis favorit saya, mereka tuh rajin bikin newsletter, balik lagi ke culture dulu gitu. Anjir, ini newsletter sok dah zaman baheula pisan. Betul. Culture bikin personal opinion based gitu ya. Ya. Ucok nulis, misalkan Ucok bisa aja gitu. Tiap hari Selasa saya akan bikin newsletter ya tentang apapun lah. Ucok kemudian akan subscribe ke grimlockrecords@gmail.com. Orang yang nge-subscribe akan dapat ya newsletternya Ucok. Sekarang kan lagi tren yang kayak gitu ya. Edannya tren katanya. Gitu kan. Jadi justru sekarang itu ya itu tadi gitu, balik lagi ternyata dengan kompilasi ini kan ya itu tadi kepetain ya itu tadi lebih justru di era ke depan itu deh itu tadi niche market niche ini tuh jadi penting menurutnya, jadi penting gitu, jadi justru jadi makin relevan gitu. Ada satu analogi gitu ya, kalau misalkan ada satu penulis dia bilang bahwa kita bilang bahwa alam digital itu kayak Tokyo tuh kan ramenya dengan segala culture. Tapi ketika kamu ke Tokyo, kamu akan nemuin satu klub yang khusus muterin 70s jazz gitu. Ada yang khusus misalkan muterin indie rock 90s gitu. Hanya ngejual vinyl 90s indie rock. Nah, jadi justru komunitas-komunitas itulah yang menggerakkan ya kayak gitu-gitulah. Akhirnya itulah menurut saya sih akhirnya relevansinya ke sini ya. Jadi kompilasi buat mungkin teman-teman ya itu tadi untuk bisa membangun si culture itu tadi tribe atau community base. Justru saya mengingatnya kenapa kompilasi itu Grimlock masih strateginya kompilasi kan itu tadi saya lihat agak masih nggak gitu ya? Cara kerjanya ini ngobrolnya nggak gitu. Saya moderator. Yang nanya oke. Ya sebenarnya simpel sih kalau di Grimlock sebenarnya kompilasi pertama fungsinya untuk beberapa cause gitu. Ada beberapa cause kayak misalnya yang waktu pas awal itu kayak ada beberapa posko-posko kawan-kawan yang membutuhkan dana. Organize pertama teh. Ya, yang pertama organize itu kayak paling gampang itu kan bikin album dan kemudian dijual. Itu yang paling gampang gitu ya. Merchandise dari album terus ada merchandise-nya itu paling gampang. Untuk macam banyak effort yang lain tapi itu paling gampang. Terus kedua yang ada isu yang kita mau sikat gitu, kayak ada isu yang memang pengen kita gaungkan gitu, itu kayaknya kalau pakai kompilasi akan lebih gampang. Itu kayak memobilisasi. Sebenarnya yang pertama itu mobilisasi kemuakan sih. Mobilisasi kemuakan. Memang tapi nggak ada. Iya betul digital. Karena kita manfaatin pada saat itu. Itu kayak biasalah barudak lah, boykot pemilu dan lain sebagainya. Nah, 2014. Ada juga yang kemudian yang memang event kita internal kayak kemarin tuh yang kayak Dasawasa Kebisingan itu memang event internal, jadi kayak 10 tahunnya Grimlock bikin kompilasi gitu kayak tester gitu atau apalah gitu misalnya seperti itu. Meskipun memang di situ ada peruntukan juga. Jadi ada peruntukan keuntungannya buat Solidaritas Sosial Bandung pada saat itu dapur umum kawan-kawan di era pandemi. Nah itu sih sebenarnya. Tapi kalau saya ngelihat memang masih ada beberapa kawan-kawan mayoritas itu yang bikin memang untuk for the cause gitu kayak. For the cause ya. Kawan-kawan SSB itu kan bikin dua volume kalau nggak salah udah 2 volume kemarin tuh kompilasi dan bukan cuma Bandung dari mana-mana. Ada beberapa kawan-kawan lain bikin untuk kompilasi untuk feeding street cats gitu, ngasih makan kucing jalanan gitu kayak gitu-gitu. Ya mungkin itu justru menarik ya. Kompilasi jadi strategi awareness gitu ya. Karena ya mungkin kalau di Bandung ya itu tadi ada kompilasi organize ini, sebelumnya kan ada juga KPK sempat bikin juga, tapi memang bukan Bandung, makanya saya gak masukin ya. Maksudnya ya ini mungkin jadi akhirnya jadi kesadaran teman-teman gitu bahwa ya kompilasi itu bisa jadi awareness of strategy of awareness ya, membangun kesadaran gitu bahwa ya sekarang mungkin selain lewat ngoceh di sosmed gitu atau lewat apalah gitu, ya salah satu yang bisa digunakan yang reachable dan ternyata ini masih yang nggak tahu ya kalau efektif nggak efektif mah itu perlu pertanyaan lain. Itu pertanyaan lain. Gitu, tapi adalah strategi yang sangat bukan mudah lah ya, sangat applicable lah. Applicable itu adalah membuat kompilasi gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, kalau kita ngelihat pola kesadaran 2010 ke sini, jadi si kompilasi ini jadi awareness of strategy gitu ya, strategi membangun kesadaran tadi gitu, karena ya itu tadi saya lihat banyak juga pelaku-pelaku kayak KPK itu sempat bikin kompilasi KPK juga ya, banyak juga beberapa yang bikin kompilasi untuk donasi atau apapun gitu lewat pembuatan kompilasi. Justru sekarang ya mungkin balik lagi ke teman-teman di sini, akhirnya kalau kita memang punya kesadaran kompilasi itu harus tongkrongan, ya enggak juga gitu kan, era sekarang udah diaspora banget. Tapi yang paling penting menurut saya sih ya relevansinya itu membangun strategi awareness sama
ya sekarang itu eranya itu tadi ya, apa, community base, tribe base banget yang bikin teman-teman itu punya satu niche community gitu yang memang bisa mendorong si kompilasi ini relevan gitu. Sebenarnya masih ada juga unsur tongkrongan, tapi yang tongkrongannya virtual. Jadi kayak yang terakhir minggu kemarin, minggu kemarin Griff Records itu ngeluarin kompilasi baru banget. Griff Records si Uri. Itu dia kayak ngeluarin kompilasi yang kalau misalnya kita lihat line up-nya itu kayak tangkringan virtualnya kawan-kawan itu gitu. Jadi memang bukan cuma di Jakarta dan bukan cuma di Fatmawati, tapi ada kayak di kawan-kawan di Bandung, ada Iron Voltage ikutan dari Bandung dan lain sebagainya. Jadi kayak koneksi mereka di skena mungkin ya gitu, kayak gitu sih. Ya akhirnya kompilasi sih tetap sih sampai kapanpun tuh menurut saya sih akhirnya jadi ajang kolektif sih. Maksudnya ini bukan jadi satu model bisnis untuk label cari cuan, ada mau mungkin enggak sih. Jadi ya kompilasi ini tetap akan jadi satu apa ya, bagi pelaku atau bagi si culture ya ekosistem musiknya itu menjadi satu strategi jejaring kolektif, community base. Dan bagi kita ya menurut saya sih, kalau bagi saya pendiri sebagai penikmat ya itu tadi jadi kayak konsep apa ya, informasi aja gitu kan. Jadi kayak musik baru kayak gimana itu kayaknya kalau musik ya sekarang sih lebih mudah ya, mungkin teman-teman musik baru itu tahu apa yang di-share Ucok gitu terus orang nyari itu tuh mungkin bisa lebih mudah. Tapi kalau teman-teman memang pengen tahu lebih, digging lebih, ya salah satunya kompilasi sih. Yang mau mengkritik apa yang Idar temukan gitu, kita masih punya 30 menit lagi. Silakan kawan-kawan jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, ujung utara. Panana mungkin. Oh ya, silakan. Silakan. Sup. Memang ini mic-nya aneh, tapi bukan gini dah. Gini tadi saya juga dikasih tahu. Gitu. Dia punya ini jazz makanya. Tengenahin emang. Tadi kan udah keliling-keliling nonton ke garis merahnya lah. Jadi Bandung itu melihat banyak kompilasi kayak gitu. Jadi Bandung itu ternyata kuat bisa gitu ya, kolektifnya teh baru dapet teh bebarengan teh kuat bisa di Bandung. Nah, sekarang mah pengen tahu aja nih sudut pandang subjektif Kak Cok atau Kang Ida gitu. Kompilasi apa yang paling berkesan gitu? Oke, satu aja. Subjektif. Maksudnya salah satu kompilasi ini. Dari kompilasi ini saya dulu mereka kayak Ucok. Kalau saya sih yang paling berkesan karena itu tadi genjamannya saya sih New Generation Calling lah. Ada kompilasinya Spills yang ada Teenage Death Star. Tahu Teenage Death Star tuh dari situ gitu kan. Ada juga apa ya, banyak lah di situ juga Disconnected. Ya apalagi zaman-zaman melodic gitu juga cukup kuat gitu. Ada The Bahamas gitu ya. Bahamas hype-nya itu juga di lagu Pesta tuh di New Generation Calling. Maksudnya itu kan rilis 2003, kayak apa ya, ya maksudnya kedengerin banget lah. Karena kalau Brand Beverage kan 98 ya, saya masih TK ya dan maksudnya masih belum nggak kejamanan lah intinya. Jadi ngedengerin setelah apa ya, kan tadi Ucok bilang kalau bisa ya kompilasi itu yang ya kita merasakan semangat zamannya. Kalau saya sih yang berkesan banget New Generation Calling, karena inget banget itu diputer banget di mana-mana dan akhirnya tahu ada band ini, ada band itu, Boss Air Toys, Teenage Death Star itu saya tahu TDS juga dari si New Generation. Kalau Cok apa? Brand Beverage sebenarnya? Kalau irisannya sama personal, Brand Beverage sih. Brand Beverage bukan karena saya dan band saya pada saat itu terlibat, bukan cuma itu. Tapi kayak prosesnya itu menarik gitu. Buat saya itu kayak prosesnya ketemu kawan-kawan baru gitu. Ketemu sama beberapa kawan-kawan di Harder itu lewat proses submit Brand Beverage sebetulnya gitu. Saya submit Brand Beverage demo, kemudian ketemu si baru, si Feby dan lain sebagainya gitu. Banyak kawan-kawan lain gitu, yang lain band-band lain kayak Full Case dan lain sebagainya pada era itu ya, Safor gitu. Meskipun ada band-band yang udah saya tahu juga kayak Pupen gitu, kayak Balkoni kayak gitu udah tahu, tapi banyak banget gitu yang di kompilasi itu yang kemudian saya baru kenalan gitu, dan kemudian itu membuka ruang banyak buat saya untuk main kesana kesini dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi, mau menambahkan? Ada saksi hidup sebenarnya di sini, si Nana sebenarnya. Nana mana keluar ya? Mana si Nana? Deden. Deden mau menambahkan, Den, soal kompilasi, Den. Poster.
Deden Poster. Ada Deden Poster. Geus lain Deden Zin. Selain Deden Zin ada Deden Poster. Ya mungkin ya itu sih kalau buat saya yang tadi saya bilang itu yang kayak irisannya sama Deden itu sebenarnya era kemudian pasca Saparwanya. Ya Pak Saparwa. Pasca Saparwa itu banyak bener yang sampai sekarang juga saya masih nyari kompilasinya. Tapi kayaknya udah jadi barang rare ya, Den ya. Ada beberapanya udah kayaknya emang kayaknya anak-anak juga nggak niat bikin 20 biji gitu pada saat itu gitu. Nggak niat pisan sih, cuma di acara itu doang Ya. gitu. Ada kan Den ya yang cuman anak-anak era itu udah era CD, era di CD-ROM. Jadi ada kayak bikin buat CD-ROM cuma 20 biji, Ya, dijual ya, gitu. dijual. Terus saya pernah beli satu, terus udah beli Udah satu, bisa. udah nggak ada lagi, cuma 20 biji. Apa sih di room gitu ya? Apa CD-ROM. CDR? Terus pas di setel skip. Boro-boro di rip ya tamah. Ya. Terus ya ada beberapa hal yang kayak gitu. Ya itu tadi ya, ada kompilasinya juga kan yang agak susah, Bandung Holocaust. Ya, Bandung Holocaust Ini kan juga. nggak ada Ya, karena tahu informasi dari Deden dirilis 50 kopi gitu kan. banyak Coba- banget kompilasi era 2000 ya, setelah 2001 kompilasi era 2021 Ya, apalagi itu yang label. ya karena udah ada CD-ROM Ya, anak-anak. ada CD-ROM. Ada CD-ROM. Kayak gitu sih. Ya akhirnya itu tadi ya, ini kan hanya meng-highlight yang, tapi sebenarnya yang terpetakan kan bukan hanya si kompilasinya itu tadi, community base-nya, ekonomi kreatifnya, terutama genre. Apa ya, oh tren Bandung tuh, oh punk kuat karena ada di sini, oh ska juga ada karena ini, apa sih band-band ska, oh di sini, jadi kayak ya saksi hidup juga gitu ya, oh kenapa misalnya BK muncul, oh di Independent Rebel udah ada, atau di mana, Masa Indah Banget sudah muncul BK gitu kan, dan akhirnya ya kita jadi si dokumentasi, kompilasi ini jadi kayak arsip oge gitu kan. Betul. Ngomongin arsip, Dar. Ada rencana apa kira-kira setelah kemudian ini diarsipkan ulang? Terima kasih kepada teman-teman panitia yang membantu Idar nyeken. Ya, Jadi iya. rencananya mau gimana? Apakah ada arsip digitalnya? Apakah mau dibukukan? Atau mau dibikin per volume kayak Deden gitu? Iya sebenarnya kan kalau dulu ya itu tadi saya cerita ya tadi balik lagi sebenarnya dulu sudah sempat ada narasinya ya, jadi sempat di review, bukan ya diceritain lah, bukan review. Kalau review kan kayak di analisis, makanya kalau dulu sih benar-benar diceritain kayak ini sejarahnya gimana, wawancara satu-satu, filenya hilang, itu tadi sempat ngedrop karena filenya hilang. Ya sekarang sih kedepannya mudah-mudahan karena ini jadi pemantik, makanya kan Ucok bilang udah aja pamerin dulu, Sugan kan jadi sesuatunya itu kedepannya nggak bisa dipamerkan deh atau Betul. bisa itulah gitu. Jadi ya harapan kedepannya paling tadi juga ada ngobrol dengan ada Babe dari OOS, itu kepikiran untuk bikin film dokumenter katanya. Iya, menarik. Menarik gitu Menarik kan. ya. Jadi aset film dokumenter tentang brand beverage gitu kan. Kalau saya sih kedepannya ya ini juga contohnya ketika pameran ini saya sempat nulis satu tulisan tentang kompilasi Grand is Dead. Dan ternyata itu dikutip di salah satu buku psikologi. Ada satu buku psikologi generasi apa ya, saya lupa, generasi kembali ke akar. Buku generasi kembali ke akar. Ternyata ya kayak oh ternyata ada ngambil framework tentang yang saya tulis gitu kan. Jadi buku gitu kan. Nah mungkin kedepannya sih harapannya saya sih udah kebayangnya ini jadi satu aset digital dulu di scanan ya, mungkin karena tengah kesibukan coba untuk secara parsial aja pelan-pelan scan satu persatu. Kedepannya sih harapan sih jadi kayak buku aja sih, karena saya memang background kan penulis ya, jadi mudah-mudahan jadi kayak sejarah underground atau independen Bandung, tapi lihat kacamatanya itu tadi lewat modal sosial, lewat tren, lewat ekonomi kreatif atau ekonomi kreatif ekosistem. Relasi produksi. Jadi bukan sejarah gitu yang tahun 97 enggak, jadi ternyata sempat ada misalkan komunitas suka senang di mana mereka gini gitu. Jadi lebih naratif aja sih gitu. Oke, sudah ada teman-teman pertanyaan? Sebenarnya saya berharap dari kawan-kawan generasi sekarang ada yang ingin disampaikan apa gitu, karena sehubungan dengan masalah ini kayaknya sesuatu yang lampau gitu, sesuatu yang lampau yang terjadi di masa lampau kesannya gitu ya, dan udah nggak relevan banget sama kawan-kawan jalanin hari ini gitu. Maksudnya kenapa kemudian saya pengen nariknya tadi ke perkara kemudian lebih mempetakan relasi sosialnya pada saat itu, bagaimana pengetahuan diproduksi di era itu, bagaimana kemudian semangat kolektivitas dan lain sebagainya. Kenapa saya narik ke situ? Karena saya nggak pengen jadi kayak kompetisi antar generasi. Saya pengennya kemudian
refleksi apa yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah dijalani di masa lampau, apa yang bisa jadi, yang masih bisa jadi modal sosial hari ini apa gitu, kayak gitu, model-model seperti itu. Jadi kalau misalnya ada testimoni dari kawan-kawan generasi sekarang, silakan. Misalnya ada mau ngomong apa, misalnya saya bikin kok kompilasi tapi formatnya berbeda Ya, gitu. betul. Formatnya yang kita nggak tahu ya. Mungkin kawan-kawan pernah bikin kompilasi Bandcamp gitu, Bandcamp Iya, compilation gitu, kayak di Net label. ya, net label gitu atau apa gitu, itu yang relevan lah dengan kawan-kawan yang memang selama ini kita cuman nggak biasa aja gitu. Kawan-kawan baru tuh punya kebiasaan baru, punya tradisi baru dan lain sebagainya. Yang itu yang pengen saya istilahnya pengen sambungin gitu dengan cerita tentang kompilasi dan semangat tradisi Ya, apa namanya zaman kolektif. sekarang lah ya. Nah, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Sebelum nanti kita nyambung juga sama diskusi selanjutnya, nanti Deden ngobrolin hal yang sama juga, perkara kemudian bagaimana acara diorganisir di era itu, perkara apa namanya media pada saat itu, ya penyebaran informasi dan lain sebagainya. Bukan untuk kemudian membanding-bandingkan, tapi kita pengen mempetakan lagi modal-modal apa yang sebenarnya ini kita punya ini. Ini sebenarnya bukan cuman punya 1-2 orang kan. Ini modal kolektif kita di Bandung gitu. Kita punya ini loh di Bandung gitu. Kita punya pengetahuan ini, kita punya praktek ini, kita punya apa namanya jaringan ini loh gitu. Dari dulu tuh udah ada jaringannya dan lain sebagainya. Mungkin itu kalau dari saya. Silakan, mungkin ada kawan-kawan sebelum kiranya Idar mau ngambil nanti ngasih penutup. Panda. Om Panda. Ya mungkin itu sih kalau dari saya. Kalau tidak ada, mungkin saya terakhir pertanyaan. Oke. Bentar. Kalau misalnya hari ini memang kayak bukan harus ada model-model seperti kompilasi ini gitu. Yang paling efektif itu kira-kira model seperti apa? Apakah kemudian yang seperti tadi dibilang, Jadi gitu. ya bukan, Oke, baik itu format, oke. ataupun gagasannya itu Ya. misalnya itu untuk sebuah label ngasih taste gitu, Ya. atau satu tangkringan merepresentasikan karyanya gitu, kayak gitu-gitu misalnya. Mungkin. Ya itu tadi ya, kalau era sekarang itu sebetulnya semuanya serba mungkin ya. Karena apa? Karena secara akses jelas lebih mudah, lebih murah. Kalau zaman dulu kan, ya ini kan harus produksi, harus distribusi. Ibaratnya itu effort bikin satu kompilasi itu sama capeknya dengan effort bikin satu album lah. Kalau tentu Ucok lah sebagai label tahu banget kan, maksudnya ya mendingan gua rilis album lah kasarnya, lebih jelas duitnya lah gitu kan, dibanding satu kompilasi yang effortnya sama, capeknya sama tapi duitnya beda lah, kasarnya seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kalau gagasan ya itu tadi ya, balik lagi bahwa akhirnya kompilasi ini jadi satu strategi membangun awareness aja sih sebetulnya gitu kan. Karena itu tadi kita lihat bagaimana banyak campaign sosial, ya itu tadi Ucok sudah melakukan, KPK melakukan, ada beberapa teman-teman juga yang melakukan, di mana mereka membangun strategi awareness-nya dengan cara membuat album kompilasi gitu kan. Termasuk juga misalkan bagaimana ya ini salah satu label yang lagi hip saat ini gitu. Kalau kita ngomongin salah satu yang tiba-tiba mereka bikin kompilasi gitu, Sun Eater gitu misalkan, mereka bikin Soundsmite Delete Letter gitu. Jadi bagaimana mereka merangkum, mendokumentasikan pandemi, artis-artis mereka pada masa pandemi lewat album kompilasi yang dibikin secara reguler per berapa bulan lah. Jadi ada volume 1, volume 2 dan sebagainya. Jadi akhirnya ya jelas ya, kalau kita ngomongin sebagai ranah ekonomi, tata kelola ekonomi, jelas kompilasi memang bukan satu chance yang ya udah ditinggalkan lah, baik itu label independen, label independen ataupun apalagi label major ya, udah bukan lagi concern ke bikin kompilasi. Mereka lebih concernnya ya digital release gitu ya, rilis digital gitu ya. Tapi ya itu tadi balik lagi, jadi ini jadi satu possibility atau jadi satu kemungkinan, ya itu tadi untuk membangun awareness gitu, untuk membangun kesadaran aja kita
Saya sih harapannya ke depan ya mungkin sekarang lagi ramai tentang isu-isu kekerasan seksual gitu ya. Bisa aja gitu kan, misalkan dirilis dengan band-band gitu kan, membuat album kompilasi, Statement. gitu kan. LSM bikin strategi community base-nya itu berdasarkan kompilasi gitu. Jadi mungkin saya sih melihatnya kompilasi ini akan tetap menjadi satu bentuk kayak gitu kalau ngelihat kecenderungan sekarang ya. Karena ya itu tadi akhirnya banyak juga yang membuat kompilasi itu lewat seperti itu gitu ya, menjadi strategi of awareness gitu ya. Jadi menurut saya sih mungkin kedepannya ini jadi satu alternatif kenapa relevansi ya itu tadi gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi kompilasi itu bukan lagi perayaan musik aja gitu ya. Ya tadi mungkin kita sepakat di obrolan awal bukan sekedar oh ada musik rock, punk, indies, ska, blues dan bla 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 gitu, tapi era sekarang itu mungkin lebih ke sana sih, lebih kepada bisa nggak sih teman-teman mereplikasi, menduplikasi ya strategi of awareness ini untuk ya berbagai hal gitu. Itu karena menurut saya sih masih mungkin ya kalau masalah formatnya jadi kalau Ucok kan jadi CD-nya. Kalau formatnya ntar Spotify jual di storefront, digital release, digital download itu hanya masalah format. Tapi ya itu tadi ya untuk memobilisasi ya Ucok masih menggunakan strategi ini kan untuk kayak gitu ya di apa ya strategi ini. Jadi menurut saya sih kedepannya mudah-mudahan sih kompilasi ini tetap relevansinya itu tadi pertama era sekarang era playlist banget ya mumpung menunggangi zaman lah gitu ya. Era sekarang itu lebih kalau dulu mungkin playlistnya komunitas gitu ya, jadi kayak brand beverage itu playlistnya harder gitu ya. Kalau sekarang kan playlistnya Ucok atau playlistnya Ucup gitu kan, playlistnya Idhar. Jadi masih relevan. Dan kedua itu tadi mudah-mudahan ini jadi teman-teman membuat menjadi kesadaran baru aja sih. Ini bisa jadi kalau teman-teman punya satu isu ya sekarang yang lagi rame ya tentang kekerasan seksual, tentang mental health gitu kan. Ya mudah-mudahan jadi satu peluang misalkan membuat ya saya nggak tahu ya kalau apakah sudah ada atau belum komunitas, kolektif, yayasan, LSM dan kompilasi ini cair banget gitu, nggak harus selalu oleh label gitu, karena itu tadi sekarang kecenderungannya mungkin nggak dilakukan oleh label karena proyek merugi menurutnya udah ya maksudnya tadi udah diobrolin lebih baik capeknya sama rilis satu album sama satu kompilasi, tapi mudah-mudahan ini jadi strategi of awareness gitu. Kalau teman-teman di sini punya satu komunitas LSM, yayasan, consider dengan satu isu tertentu, ya mudah-mudahan gagasannya itu bisa disebarkan lewat kompilasi, karena kan bisa ada tulisannya, narasinya, karena itu tadi di era Ticket to Ride sudah ada, di era Mempetisi Langit sudah ada, bahkan di era Ucok bikin organize sudah ada gitu. Jadi akhirnya kompilasi itu bisa menjadi satu cara untuk membangun kesadaran gitu. Oke, terima kasih Idhar kesempatannya. Saya nggak harus merangkum apa-apa kayaknya. Nggak usah bikin rangkuman, udah cukup jelas tadi. Kuliah lain rangkuman. Saya lebih kayak awalnya niatannya, kemudian kenapa saya memaksa Idhar. Terus terang saya memaksa karena awalnya dia nggak mau karena filenya hilang. Filenya hilang, lalu saya minta teman-teman buat bantu scan ulang. Sebenarnya buat saya risetnya Idhar yang bertahun-tahun itu sebenarnya penting karena itu semacam pemetaan modal-modal tadi. Ternyata kita punya modal ini, pernah punya pengalaman ini, punya pengetahuan ini, pernah punya praktek ini dan lain sebagainya gitu. Yang kemudian kalau misalnya kita tarik ke event yang sekarang, perkara desain, merancang dan lain sebagainya, yang bukan cuma perkara estetikanisasi, bahwa modal pengetahuan, praktek yang di masa lampau itu jadi semacam bahan buat kita untuk memecahkan banyak permasalahan di depan kita. Mungkin itu kalau buat saya. Solusinya apa dan lain sebagainya itu tergantung kawan-kawan memanfaatkan modal-modal tadi gitu. Itu aja mungkin dari saya. Ada yang mau disampaikan terakhir? Udah cukup? Sudah cukup sih. Ya sukses terus untuk Bandung Desain Biennale lah gitu ya. Oke, terima kasih. Salam buat kawan-kawan lain yang ada di sana gitu yang menonton acara ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kawan-kawan. Konon kurva akan naik, tapi kita berharap terus landai. Semoga kita semua tetap sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.